والنفع والانتفاع Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa qala al-mu'minuna yang telah menurunkan siapa kami nazalna min qabli natmisa sebelum namhu yang menghapus siapa kami ma akan sesuatu fiha pada wajah minal ain yaitu dari mata wal anfi dan hidung wal hajib dan alis fanaruddaha maka membalikan siapa kami akan wajah fanaruddaha maka membalikan siapa kami akan wajah ala adbariha akan di belakangnya wajah fanaj'alaha maka menjadikan siapa kami akan wajah kal aqfa ini al aqfa itu tempurung bilangnya. Akfa itu batok kepala, bukan batok kelapa, kelapa lagi, batok kepala kita, ya tempurung kepala kita. Al akfa seperti kepala, lauhan wahidan pada tempat yang satu. Au nal'anahum
au nal'anahum atau akan melaknat siapa kami kepada mereka. Namsahahum merubah siapa kami kepada mereka. Qiradatan akan kera kama la'anna sebagaimana telah melaknat siapa kami. Kama la'anna sebagaimana telah melaknat siapa kami. Masahna merubah siapa kami. Ashabas sabti pada orang ahli Sabtu. Minhum dari golongan mereka. Wa kana dan ada apa amrullah ketetapan Allah. Qada'uhu yaitu ketetapan Allah. Itu maf'ula yang terjadi. Walamma nazalat dan ketika turun apa ayat. Aslama masuk Islam siapa Abdullah bin Salam. Faqila maka dikatakan karena ada apa kisah yang disebutkan itu wa'idan yang dijanjikan bisyartin dengan syarat. Falamma aslama maka ketika masuk Islam siapa ba'duhum sebagian ahlul kitab rufi'a maka dihapus apa siksaan. Waqila dan dikatakan yakunu ada apa tomsun membalikan wa mashun dan merubah qabla qiyamis sa'ah sebelum datangnya hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Papan tulisnya ada, tinggal spidolnya. Kita akan berbicara sekarang ini membahas tentang bagaimana Allah setelah menjelaskan tentang kisah yang kita sudah bahas tentang perdebatan tentang hingga sampai marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga perdebatan yang ada tentang Nabi Musa alaihi salam, ya, perdebatan dengan ahlul kitab di sini yaitu umat Yahudi yang mereka ingin merubah, yang tidak mau mengikuti ajaran agama Islam, mengajak berdiskusi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka malah tidak mau mengikuti, bahkan menganggap remeh dan merubah apa yang ada di kitab Taurat. Ya. Sebelum penyelesaian dalam kisah ini, Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Setelah Allah menjelaskan tentang kisah-kisah tersebut, Allah memerintahkan lagi bahwa wahai orang-orang yang sudah didatangkan kepada kalian kitabnya Allah, yaitu di sini adalah ahlul kitab, ahlul kitab di sini diperintahkan oleh Allah. Yang kita tahu di sini dibahas adalah kitab Taurat. Diperintahkan oleh Allah untuk beriman. Allah memerintahkan ketika untuk beriman seperti ini bukan tanpa sebab. Karena apa? Di sini ada musaddiqan lima ma'akum. Musaddiqan di sini adalah yang membenarkan.
Membenarkan apa? Membenarkan kitab yang telah Allah berikan kepada kalian. Al-Quran sebagai akhir pemungkas kitab dari seluruh kitab-kitab Allah. Kita tahu kitab Allah ada 4 yang turun, kalamullah ada 4, dan sebagai pemungkas semuanya berada di dalam Al-Quranul Karim yang saat ini kita baca. Al-Quran diperintahkan oleh Allah kepada ahlul kitab, di sini adalah umat Yahudi, untuk mempercayai Al-Quran sebagai musaddiqan lima ma'akum, yaitu kitab Taurat. Membenarkan apa yang bersama kalian, karena hampir semua yang ada di Al-Quran ada dalam kitab Taurat, bahkan sebagai penyempurna. Makanya laqad akmaltu dinakum, di sini kami telah menyempurnakan agama kalian semua, yaitu agama Islam sebagai penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Tapi apa? Tapi ya namanya manusia. Manusia godaannya berat. Apalagi kalau melihat dari kisah-kisah yang sebelumnya. Kenapa kok umat-umat sebelumnya itu tidak mau mengikuti ajaran Nabi yang diutus oleh Allah? Kenapa kok umat-umat yang ada itu ketika Nabi datang tidak mau mereka langsung mengikuti dan mempercayai? Apa? Ada beberapa alasan dijelaskan di kitab tafsir. Yang pertama alasannya adalah mereka susah move on dari kebiasaan. Susah untuk merubah dari kebiasaan yang ada. Biasanya mereka tidak ada diperintah untuk ibadah, menyembah Allah, menyembah Tuhan yang mungkin menurut mereka ribet. Sekarang kok ada Nabi diperintah untuk menyembah Allah, yang dulu biasanya hidup enak-enak cuman antar manusia, ngumpulin harta, sekarang disuruh menyembah Tuhan. Nah, ini salah satu yang kenapa yang paling tinggi alasan kenapa kok mereka susah disuruh mengikuti nabi-nabi yang ada. Begitu juga kepada ahli Taurat. Yang mana ahli Taurat di sini mereka sudah, yang kita sudah tahu, mereka ini sudah melakukan tahrif, penyimpangan dari sebelumnya. Karena untuk apa? Untuk harta dan jabatan. Mereka ketika datang perintah Allah ada nabi akhir zaman, wah, kebiasaan kita ini bisa berubah ini. Kita yang biasanya sudah dipuja-puja, kok ada nabi baru ini, wah, belajar lagi kita ini. Nah, ini makanya kebiasaan inilah yang mereka tidak mau rubah. Makanya Bapak Ibu, kalau berbicara kebiasaan, kalau kita berbicara tentang kebiasaan, itu harus melihat kebiasaan apa, dari mana, dan bagaimana hasilnya. Karena dalam kaidah fikih itu, saya ingat sekali, dulu juga diajarkan oleh guru kami Ustaz Thahirin, ada istilahnya adatun muhakkamah. Adat kebiasaan itu bisa dijadikan hukum, tapi dengan syarat. Dengan syarat apa? Apa, dari mana, dan bagaimana hasilnya. Dari mana itu apakah sesuai dengan syariat, hasilnya apakah baik untuk kita dan orang lain, dan dia apakah membuat kita tenang. Karena semua amal yang baik, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ma huwal bir ya Rasulullah, apa itu perbuatan baik ya Rasulullah? Perbuatan baik adalah yatma'anna qalbuk, yang hatimu menjadi tenang.
Perbuatan yang baik adalah ketika kita tenang melakukan, tenang diri kita, tenang ketika kita mendengar nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau adat di sini kita malah semakin jauh dari Allah, adat di sini kita malah semakin tidak tenang, semakin gundah gelisah, pinginnya marah, pinginnya cemberut, merengut. Ini berarti ada yang kurang dari adat kita. Adat kita belum bisa menjadi muhakamah, dihukumi sesuatu yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau berbicara adat itu luas. Sekarang begini, Bapak Ibu datang ke sini subuh-subuh hari Minggu lagi. Di mana-mana mah orang-orang hari Minggu kalau nggak sepedaan, olahraga di pinggir pantai, nyari bubur, ngumpul-ngumpul bareng, atau paling jauh tidur di kasur malam habis begadang. Betul? Ini Bapak Ibu kumpul di sini, ngajak ada temen yang sebelumnya nggak pernah, ikut yuk ngaji, enak ngaji mah, dapat ilmu hari Minggu. Yang lainnya biasa kita kerja, sekarang kita coba yuk kumpul yuk. Bapak Ibu ngajak nih, niat mau syiar ke orang lain nih. Nah, karena kebiasaan mereka belum pernah ngaji, biasanya enak-enak di pinggir pantai selfie-selfie. Tahu selfie Bu? Tahu selfie? Bukan selfie Sukaisi, bukan ya. Foto-foto di pinggir pantai, kok sekarang disuruh duduk duduk gemeter. Kenapa duduk gemeter? Lama baca wirid sama ngajinya, jadi kaki kesemutan. Dugem di masjid, duduk gemeter di masjid, ngerubah adat apa tidak? Merubah adat apa tidak? Merubah. Cuman lihat mana yang baik. Suruh tanyakan nanti. Ayo duduk, lihat, ikut yuk. Mungkin pertama hati nggak tenang, gelisah dia. Aduh, kok capek ya gini, bosan saya. Nah, kalau yang dia merasa pertama gelisah itu wajar. Tapi baikan mana? Di pinggir pantai, uang habis, beli makan, belum beli ini, belum foto-foto ketawa-ketawa, capek. Hati juga belum tentu tenang. Tapi duduk di sini capek di awal, berzikir kepada Allah, menyebut salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah keluar dari masjid akan penuh dengan ketenangan dan keyakinan. Amin. Inilah adat mana yang baik. Bapak Ibu bisa melihat adat yang baik mesti yang berada duduk di masjid. Inilah makanya ketika merubah adat ini susah. Paling susah merubah adat. Tidak semua orang mau menerima kebiasaan. Kalau tidak percaya coba. Saya mau ngajak Bapak Ibu coba. Bapak Ibu satu-satu coba ngajak temennya yang lain. Yuk ngaji yuk, datang. Bisa kita tanya nanti, enak ustadznya masih muda, imut kecil lagi. Kita tanya apa aja insya Allah bisa. Yang penting jangan nanya calon istri atau calon suami. Ya, nanya apa aja insya Allah bisa. Yuk datang. Kalau mereka, aduh capek ini. Nah ini, aduh kayaknya enak hari Minggu itu enak ke pinggir pantai deh, enak tidur deh lah. Ini kan namanya ngerubah adat. Ini baru cuman ngajak ngaji. Bagaimana dengan kebiasaan mereka sebelumnya menyembah berhala, menyembah raja, menyembah harta, menyembah jabatan, sudah hidup nyaman, kok disuruh belajar lagi, ada tahu-taunya ngaku nabi, ngaku utusan Allah. Susahnya susah bin susah bin susah. Nah, inilah kenapa ahlul kitab, sebagian umat ahlul kitab Taurat dan selain sebelum-sebelumnya yang lain
susah sekali diajak menerima para nabi, dan khususnya nabi akhiruz zaman, nabi khatimul anbiya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi karena merubah kebiasaan itu susah, tidak mudah. Ya, ini. Nah, ketika Allah musaddiqan lima ma'akum, membenarkan apa yang bersama kalian dalam kitab Taurat, di sini dijelaskan lagi apa? Di sini dijelaskan dijelaskan lagi min qabli an natmisa. Ini Allah setelah perintah, inilah Al-Quran, kalamullah itu masya Allah. Kalamullah itu apa ya? Kandungan ayatnya itu luas, dan katanya itu penuh dengan hikmah, penuh dengan makna, penuh dengan sindiran, penuh dengan ungkapan, penuh dengan perintah, penuh dengan makna yang tidak terbatas. Setelah Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu biman nazzalna musaddiqan lima ma'akum, hai kamu beriman. Allah apa di sini? Min qabli an naqmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha. Ya, ikuti perintah saya, ikuti perintah kami, perintah Allah sebelum kami min qabli an naqmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha. Ada sisi ancaman di sini dari Allah. Ada sisi tekanan dari Allah. Tekanan apa? Tekanan di sini min qabli an natmisa wujuhan. Wah, ini para ahli tafsir pun mengatakan, kenapa kok sampai ada ancaman seperti ini? Karena melihat dari apa yang kemarin kita sudah sebutkan, mereka ahlul kitab ini mereka melakukan tahrif, melakukan perubahan dalam Taurat, kalamullah yang membuat Allah marah. Sudah diajak diskusi baik-baik, merubah kalamullah, abai akan perintah Allah. Gimana Allah tidak marah? Sehingga Allah mengatakan, min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha. Sebelum Allah akan merubah, membalikan yang ada di depan wajah kalian, dihapus seperti di punduk tempurung kalian. Gimana nggak serem, Pak, Bu? Ini mata diambil, hidung diambil, ya, alis diambil, mulut diambil, wajah jadi rata. Jadi wajah rata, seperti bentuknya itu seperti uruk belakang kita. Di sini bahkan dijelaskan, di sini seperti orang-orang yang menerima Al-Quran wara'a dhahri, seperti orang-orang yang nanti memberikan catatan amalannya melalui belakangnya. Na'udzubillah. Ini karena apa? Karena merubah, karena berani-beraninya merubah dan tidak mau mengakui serta merubah ajaran Allah dari kitab Taurat. Diubah kepalanya, Bu. Pak, coba gimana Bapak Ibu ketemu orang gak ada mata, ngadep sini, pas belakang bentuknya sama. Kalau gak lari hebat. Tapi kalau orang Indonesia mah gak takut sekarang sama hantu, hantunya malah direkamin. Saya ngelihat hantu nih, hantunya serem. Tapi direkam terus. Kata hantu, wah saya udah gak ada harga diri di Indonesia sekarang ini. Ya, diubah wajahnya yang tadinya punya mata tidak ada mata. Dijadikan bentuk seperti tempuruk kepala kita di belakang sini. Bentuknya sama, lauhan wahidan, yang bentuknya sama menjadi tempat yang satu. Di sini para mufassir menjelaskan, bisa jadi ini di dunia, bisa jadi ini di akhirat. Atau ada yang menjelaskan lagi, ada suku seperti ini yang bentuk wajahnya itu rata, karena memang mereka sudah dilaknat oleh Allah. Nah, makanya Bapak Ibu
Kita Bapak Ibu di sini harus banyak bersyukur. Qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya penciptaan. Maka beruntunglah kita semua. Bapak Ibu, matanya ada dua. Matanya ada dua Pak Bu? Lubang hidungnya ada dua. Coba diperiksa, ada dua? Ada. Mulutnya ada satu, bibirnya ada dua. Setiap pagi kita mengacam kepada Allah, berdoa bangun tidur. Kenapa sama Allah kita diminta berdoa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita diminta berdoa kepada Allah kalau bisa mengaca, memegang semua tubuh kita. Alhamdulillah setiap hari tidak ada tubuh kita yang kurang sama sekali. Coba Bapak Ibu bangun tidur, matanya hilang satu. Wah, kaget. Satunya nggak ada. Matanya pindah ke tengah. Wah, bahaya, ntar saya keluar dikira dajjal ntar. Bangun tidur, mulutnya tambah satu lagi. Wah, bapaknya bingung. Aduh, istriku mulutnya satu aja udah rame. Tambah mulut satu lagi. Wah, tambah rame lagi nih. Alhamdulillah. Tangan kita masih lengkap. Hanya sedikit orang yang Allah berikan cobaan dengan kekurangan. Tapi kita, Masya Allah. Makanya salah satu nikmat yang paling banyak, yang paling harus kita bersyukur adalah nikmat sehat. Sehat itu bukan karena tidak sakit, tapi sehat juga karena kita sempurna. Anggota tubuh kita sempurna, masih bisa berfungsi semua, mata masih bisa mengedip, mulut masih bisa bergerak, hidung masih bisa kembang kempis, kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil, ya, tangan masih bisa bergerak. Ini bersyukur. Kalau Allah sudah merubah fanarudda alat bariha seperti ini, mau apa kita? Apalagi yang selanjutnya, aula'annahum kama aunal'anahum kama la'anna ashabas sabat. Allah melaknat, mengutuk, merubah seperti ahli Sabtu apa? Siapa sih ahli Sabtu itu? Ahli Sabtu itu adalah orang-orang yang mereka ketika disuruh ibadah oleh Allah, mereka malah asik memancing, malah asik berburu, malah asik bermain. Padahal mereka sudah minta kepada Allah, ya Allah kami akan menyembahmu ya Allah. Setelah diberi rezeki oleh Allah, bukannya menyembah malah lupa. Akhirnya sama Allah diubah bentuk wajahnya seperti nyemot. Seperti nyemot, kera. Dan Bapak Ibu jangan salah. Para ulama pun menjelaskan makanya kenapa kok seperti kera, karena mereka tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Sebagian ulama juga mengatakan man laisa lahu wirid, man laisa lahu wirid, barang siapa yang tidak mau doa, tidak punya doa, fahuwa kalqirid, maka dia seperti kera. Orang yang gak pernah berdoa, gak punya wirid harian, gak ada dalam satu harinya wirid, atau setelah sholat gak mau berdoa, baru salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, langsung ngacir, langsung pergi. Aduh, aduh sendal saya entar hilang, aduh jemuran lupa belum diambil. Gak mau wirid sebentar saja. Siapa dari mereka setelah sholat tidak ada doa, atau dalam hariannya tidak punya doa, maka mereka seperti kera. Apa? Kera itu Pak Bu, ambis ambil makanan, lihat kanan, lihat kiri, pergi. Makanya kalau ada orang sholat setelah salam kanan kiri pergi, maka dia seperti, bukan saya yang ngomong loh ya. Ini adalah makanya kenapa jangan sampai kita la'anahum kama la'ana ashabas sabat.
Dan ini kisah ada. Makanya sebagian ketika melihat kok menemukan tulang-tulang belulang, kok ada manusia tapi berbentuk kera. Ini sebagian ulama bisa jadi mereka lah yang waktu ditemukan itu adalah orang-orang yang pernah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita ini keturunan kera. Masa Bapak Ibu mau ditanya siapa kakek buyutnya manusia? Kera. Siapa kakek buyutnya kamu? Kera. Monyet. Homo sapien. Masa kita mau dibilang kalau ketemu kera, hey halo kita satu keturunan tos-tosan. Bapak Ibu mau nanti kera ada masuk, oh iya silakan, ini saudara jauh saya, ya silakan masuk makan. Orang melihat kera aja takut, ya. Nah, makanya jangan sampai kita percaya sama teori ini. Masa kita dibilang keturunan kita keturunan kera, terus Nabi Adam bagaimana? Semua kitab juga mengakui bahwa pertama kali manusia yang diturunkan oleh Allah adalah Nabi Adam alaihis salam, yang diciptakan oleh Allah. Nah, inilah jangan sampai kita seperti ini nanti. Wa kana amrullahi maf'ula, dan semua ini akan terjadi dan sudah terjadi. Allah sudah melakukannya di sebagian umat, dan kalau mereka tidak mau mengikuti perintah Allah maka akan terjadi. Tapi alhamdulillah Allah tidak melakukan ini kepada kaum ahli Taurat Yahudi ini, karena ada sebagian yang masuk Islam. Salah satunya yang disebutkan adalah Abdullah bin Salam. Wallahu a'lam bishawab. Tidak usah pertanyaan ya Pak Bu, sudah setengah jam, saya nggak enak kalau terlalu lama, biar tidak terlalu capek juga. Cuman kemarin saya sampaikan yang hasbunallah wa ni'mal wakil, yang saya sampaikan itu 119, itu dari ayahanda kita Al-Mafurlah Dr. Ki Haji Nur Muhammad Iskandar SQ. Tapi kalau susah, kok ternyata susah banget, apa amalannya? Ada tambahan. Kalau susah banget selama 3 hari berturut-turut, setiap harinya kalau bisa baca 450 kali. 450 kali hasbunallah wa ni'mal wakil 3 hari berturut-turut. Ini insya Allah sesusah apapun Allah akan mempermudah semua. Allah akan menjauhkan dari orang-orang yang tidak senang ke kita, yang ingin menghancurkan kita, yang benci kepada kita, yang menzalimi kita. Allah akan membuka hatinya dan menjauhkan kita, melembutkan hatinya. Ya, jadi yang pertama hasbunallah wa ni'mal wakil 119 kali. Kalau ternyata masih susah, hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali selama 3 hari. Kok 3 hari? Ya tambah. Insya Allah. Gak perlu susah ini kok. Saya sudah nyoba 450 itu cukup dibagi 4 setiap habis sholat 119 kali. Itu sudah cukup. Jadi gak perlu 450 kali, itu 1 kali tidak perlu. Bisa dibagi menjadi beberapa waktu. Dan memang saya dulu pernah baca, Imam Malik pernah menyampaikan ketika ada seseorang. Imam Malik ini terkenal suka, Imam Malik Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik ini terkenal suka didatangi oleh para sahabat. Para sahabat sering datangi oleh para tabi'in ketika mereka ingin menjadi raja, menjadi sultan di sebuah tempat, menjadi waliul menjadi amir. Ya, para tabi'in datang kepada beliau minta amalan. Salah satunya amalan ketika engkau ingin menjadi waliul amir, menjadi amir yang baik, baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Supaya apa? Dicintai masyarakat dan mencintai masyarakatnya. Ya, makanya amalan ini kita baca juga. Supaya apa? Supaya kita dicintai oleh orang lain. Dalam artian bukan dicintai cinta buta di teriak-teriak, bukan. Gemes minta tanda tangan, bukan. Tapi tidak dimusuhi oleh orang lain baik kepada kita, dan kita tidak dizalimi orang lain. 119 kali untuk yang biasa, kalau yang sangat susah 450 kali. Ini.
Ini dari saya, terima kasih dan insya Allah minggu depan kita bertemu lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lupa satu, tadi makanya saya bingung. Insya Allah malam Jumat ini 40 harinya Abah kita. Cuman karena PSBB kami juga sudah diberikan surat oleh dari kepolisian setempat. Jadi semuanya bentuk virtual, hanya keluarga saja, tidak mengundang orang luar sama sekali. Hanya keluarga dan penceramahnya saja. Ya, jadi mohon maaf karena juga dari Kediri akan datang banyak keluarga dari Banyuwangi. Jadi mohon maaf sekali, tidak, tadinya pingin mengundang 200 orang. Bebas kita data. Tapi melihat Jakarta yang semakin kasusnya semakin melonjak, karena kami juga ingin menaati pemerintah. Jadi mohon maaf untuk saat ini belum bisa untuk terbuka umum. 40 harinya Abah juga ini bertepatan dengan malam Jumat. Karena dari kepolisian juga akan mengawal rencananya. Jadi bisa nanti melihat link yang ada, insya Allah akan kami sebarkan. Bisa melalui virtual. Insya Allah juga akan datang kakaknya Abah yaitu Kiai Haji Anwar Iskandar dan beberapa sahabat Abah, Kiai Mas Duki Bedowi, Kiai Ali Mashkur Musa. Ya, jadi bisa nanti kita tahlilan bersama-sama melalui virtual. Saya mewakili keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika nanti malam Jumat akan dibuat tertutup sekali. Mohon tetap di rumah karena kalau tidak nanti pesantren yang kena. Ya, kami yang kena dan apalagi kalau pesantren yang kena yang tanggung jawab siapa, saya nanti. Ya, jadi saya mohon dengan segala hormat kepada Bapak Ibu bisa menghadiri secara virtual. Kita doa bersama. Insya Allah ini juga termasuk sebagai suatu keberkahan. Sudah doa kita insya Allah yang kita panjatkan selalu, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.